Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kita bertemu kembali di ruangan Zoom meeting kita hari ini. Nah, jadi hari ini pada awal pembelajaran, sebelum kita mulai, kita lebih baik berdoa dulu ya. Oke, berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Nah, baiklah. Jadi kan ini untuk kita, mungkin kita sudah pernah mengenal untuk nama saja, tapi kita belum mengenal secara spesifik satu sama lain. Nah, untuk memulai pembelajaran kita hari ini, apa boleh kita melakukan sedikit ice breaking terlebih dahulu, yaitu nanti saya akan tunjuk orang pertama, dia memperkenalkan nama, lalu tempat tanggal lahir dan asalnya, lalu hobinya. Nah, nanti setelah orang tersebut saya tunjuk, selanjutnya orang tersebut bebas menunjuk teman selanjutnya yang untuk diperkenalkan. Oke? Jadi untuk pertama saya mau Ibu Sri Herawati untuk memperkenalkan nama, tempat tanggal lahir dan asalnya, dan hobinya. Ya, terima kasih, Bu. Saya Sri Herawati, tempat tanggal lahir saya ke Selatan 10 Agustus 1975. Saya berasal dari Kabupaten Aceh Barat Daya, ya tepatnya itu Kota Blangpidi. Kalau hobi saya, Bu, sampai saat ini masih senang memasak, Bu, karena rutinitas setiap hari itu, Bu. Nah, mungkin itu saja tentang biodata saya. Mungkin saya akan tunjuk, Bu, ya. Tadi Ibu katakan tunjuk ya, Bu? Iya, Ibu boleh tunjuk siapa selanjutnya yang mau. Oke, saya tunjuk sekarang Bu Nur Putri Utami. Ya, Bu Nur Putri, silakan. Terima kasih, Bu. Ya, saya lanjutkan ya. Nama saya Nur Putri Utami. Tempat tanggal lahir saya selesai 18 Agustus 1996. Mungkin kita masih sebaya ya, Bu Amalia. Nah, ya, saya dari saya SMP 97. Al-Jawahir. Saya dari Provinsi Sumatera Utara, Bu. Oh, Provinsi Sumatera Utara. Oh, saya kira Bu Nur Putri ini orang Aceh, bukan ya? Mungkin di kelompok ini saya sendiri ya Sumatera Utara. Oh iya, yang semua lain di sini Aceh. Iya. Oh, salam kenal ya buat ibu-ibu semua. Iya. Ya, kasih. Dan saya lanjut ke Bu Rahma ya. Tadi hobinya apa ya? Udah dibilang belum? Oh iya, hobi saya membaca dan menggambar ya, Bu. Oh iya. Saya lanjut ke Bu Rahma. Terima kasih. Ya, Bu Rahma. Ya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkannya. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma. Tepat tanggal lahir Bedage 4 Maret 1991. Saya berasal dari Bangsa, tapi penempatan tugasnya di Kota Biren. Kalau hobi, mungkin karena dan jurusan saya seni tari, jadi mungkin saya nari. Hobinya nari. Hobinya nari ya, Bu. Gitu aja, Bu Ama. Iya, tapi selanjutnya siapa, Bu? Iya. Bu Eliza. Ya, Bu Eliza yang terakhir. Silakan, Ibu. Nama saya Eliza. Saya asal sekolah saya SMP Negeri 4 Biren. Latar belakang saya yaitu kalau dari pendidikan saya dari D3 Kesenian. Cuma dulu D3 Keseniannya itu campur-campur. Nggak satu, misalnya bagiannya seni musik nggak gitu. S1-nya bahasa Indonesia, Bu. Itu aja dari saya. Iya. Berarti Ibu kalau misalnya terjun ke sekolah itu berarti seperti ilmu baru. Ibu mainnya musik ya, Bu ya? Nggak musik, campur-campur. Seni tari dikit, seni musik. Kayak es campur. Iya, berarti Ibu kalau misalnya belajar tarian itu dari mana tuh, Bu? Tarian bisa dari misalnya menonton suatu pertunjukan. Bisa juga dari ya menonton pertunjukan, misalnya ada acara gitu.
Mantap juga ya Ibu Eliza nih ya, walaupun S1 Bahasa Indonesia tapi bisa seninya tuh juga bisa bisa diajarin. Oke, baiklah, terima kasih. Kita sudah mengenal satu sama lain. Langsung saja kita memasuki materi kita pada hari ini, yaitu tentang capaian pembelajaran. Baiklah, saya akan men-share materi kita pada hari ini ya. Sudah kelihatan, Ibu-ibu? Bagaimana? Sudah kelihatan? Sudah, Bu, sudah. Oke, baiklah. Capaian pembelajaran. Ibu-ibu pernah dengar nggak capaian pembelajaran? Sudah, Bu, pernah, Bu. Oke, pernah ya dengar ya. Nah, kalau misalnya istilahnya capaian pembelajaran itu, kalau misalnya di kurikulum dahulu apa ya? Kalau nggak salah, Bu, kalau dulu itu KD, Bu, ya? Iya, benar. Berarti capaian pembelajaran itu sama dengan seperti KD dan KI ya. Oke, selanjutnya langsung saja, yaitu saya akan memaparkan materi kita, yaitu ada 3 tentang pengertian capaian pembelajaran, lanjut dengan prinsip pembelajaran dan komponen capaian pembelajaran. Oke, apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran bukanlah istilah asing di dunia pendidikan. Nah, biasanya kalau capaian pembelajaran ini digunakan di di sekolah tinggi, yaitu jadi di SMP dan SD itu mungkin baru kita mendengarnya gitu. Nah, jadi capaian pembelajaran ini biasanya dikenal juga dengan learning achievement, achievement standar, dan learning outcomes. Nah, jadi sesuai dengan dikti, capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah, jadi capaian pembelajaran ini seperti apakah pembelajaran itu sudah terlaksana dengan baik atau belum, yang sudah disusun sendiri seperti itu, maksud dari capaian pembelajaran. Nah, selanjutnya, jadi secara sederhana, CP dapat diartikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahapan perkembangan peserta didik untuk setiap mapel pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajarannya memuat sekumpulan potensi dan lingkup materi yang secara komparatif dalam bentuk narasi. Nah, jadi lanjut saja langsung ke apa itu prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran memiliki 2, yaitu yang pertama adalah terukur dan spesifik. Maksudnya sini adalah terukur, berarti kita capaian ini sudah ada spesifikasinya seperti apa, pemahamannya apa, dan pemahaman pengetahuan ini biasanya menggunakan taksonomi Bloom, seperti yang kalau misalnya kayak KDKI juga menggunakannya. Nah, lalu harus fleksibel, yaitu sesuai proses dan tahapan belajar siswa. Selanjutnya, komponen capaian pembelajaran. Nah, komponen capaian pembelajaran itu ada 4. Yang pertama, rasional mata pelajaran. Memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran yang satu atau yang lebih sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kita kan sudah belajar tuh profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu nggak apa-apa saja profil Pancasila? Ada 6, Bu, ya? Ya, 6. Apa-apa saja, Bu? Bertakwa. Ya, lalu? Bergotong royong. Benar. Sudah 3. Berpikir kreatif, bernalar kritis. Ya, bernalar kritis. Satu lagi yang paling itu. Mandiri kreatif, Bu. Ya, mandiri kreatif. Berbineka global, ya, Bu, ya? Berbineka global, ya. Itu yang satu lagi ya, berbineka global. Oke, berarti masih ingat ya. Nah, lalu
Untuk SLB, rasional mata pelajaran juga dikaitkan dengan keterkaitan mata pelajaran untuk menunjang keterampilan fungsional anak dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, tujuan mata pelajaran yaitu kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Lalu selanjutnya, karakteristik mata pelajaran, deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemen standar atau domain mata pelajaran dan deskripsinya. Selanjutnya, capaian pembelajaran ini memiliki fase. Nah, bedanya pembelajaran ini dengan kurikulum yang dulu, mungkin ini disebutnya dengan fase. Fase itu yaitu deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, serta kompetensi umum. Selanjutnya, diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan sesuai dengan perkembangan siswa. Nah, jadi pada fase-fase ini sudah dibagi, yaitu pembagian fasenya berdasarkan tingkatan kelas. Fase A umumnya kelas SD kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6, fase D kelas 7, 9, fase E kelas 10, fase F kelas 11 dan 12. Untuk SLB juga mempunyai fase seperti fase A usia mentalnya kurang dari 7 tahun, fase B lebih kurang 8 tahun, fase C lebih kurang 8 tahun, fase D lebih kurang 9 tahun, fase E lebih kurang 10 tahun, dan fase F lebih kurang 10 tahun. Nah, selanjutnya ini untuk gambaran apa itu capaian pembelajaran. Kira-kira ibu-ibu sudah mengerti belum materi yang saya sampaikan? Ada yang ingin ditanya atau ada yang ingin di-share mungkin? Bu, sedikit Bu. Berarti Ya. kalau capaian pembelajaran itu berarti masing-masing tingkatan itu berbeda-beda ya Bu ya? Oke, baiklah. Nah, jadi pada capaian pembelajaran materi kali ini, setiap fasenya itu memiliki elemen-elemen yang berbeda, Bu, seperti itu. Nah, jadi pada capaian pembelajaran kali ini, setiap fase-fase yang sudah ditentukan, mereka mempunyai elemen masing-masing sesuai dengan mata pelajarannya, seperti itu. Nah, jadi saya akan menampilkan contoh dari sebentar, saya akan menampilkan contoh dari mata pelajaran prakarya. Boleh ya, Bu ya? Sebentar ya, Ibu-ibu. Gimana ya saya simpan? Oke, kita lanjut ya. Maaf sebentar, tadi saya cari dulu materinya. Nah, jadi ini adalah bagaimana Ibu-ibu sudah nampak? Sudah, Bu. Ini adalah capaian pembelajaran prakarya. Nah, jadi kan seperti yang tadi, kebetulan saya guru SMP. Jadi yang kita tampilkan itu yaitu saya akan menampilkan prakarya kerajinan. Nah, di sini tuh kan mereka masing-masing sudah mempunyai fase. Nah, seperti ini. Nah, jadi elemen-elemen inilah yang baru. Ini elemen-elemen inilah yang untuk memenuhi capaian pembelajaran dari setiap pelajaran yang akan kita
bahas seperti itu. Nah, seperti ini contohnya ini ada capaian pembelajaran prakarya kerajinan setiap fase. Nah, fase A yaitu kelas 1 dan 2. Biasanya ini pada kelas SD ya, seperti tadi disebutkan. Kalau kelas 3, 4 kelas masih SD, fase C kelas 5, 6 masih SD. Lalu kita fase D yaitu guru SMP kelas 7 sampai dengan 9. Pada fase D ini, peserta didik mampu merancang dan memodifikasi desain produk kerajinan berdasarkan kajian ergonomi sesuai potensi lingkungan dan atau kearifan lokal yang berbasis kewirausahaan. Di sini mempunyai 4 elemen, yaitu elemen observasi dan eksplorasi, elemen desain dan perencanaan, elemen produksi, dan refleksi dan evaluasi. Seperti itu. Ini adalah seperti panduan untuk kita membuat modul ajar untuk kedepannya seperti itu. Apa-apa saja, bagaimana elemen observasi itu, elemen desain itu seperti apa, elemen produksi itu apa, dan elemen refleksi dan evaluasi itu seperti apa. Dan pada capaian pembelajaran ini, setiap fase memiliki refleksi dan evaluasi. Nah, jadi ditekankan pada setiap proses pembelajaran ini, kita harus mengetahui kesalahan di proses pembelajaran. Kita tidak hanya berfokus pada nilai itu saja. Misalnya seperti kita fokusnya itu hasil ujung saja, tapi capaian pembelajaran ini dibuat seperti ini dengan bertujuan agar apa saja kesalahan-kesalahan pada saat proses pembelajaran bisa tersolusikan, bisa terpecahkan masalahnya seperti itu. Bagaimana Ibu-ibu, apa sudah mengerti dengan penjelasan saya, ataukah mungkin ada dari Ibu-ibu yang punya pengalaman atau boleh men-sharekan di sini juga. Saya juga mau mendapatkan ilmu-ilmu baru seperti itu. Bagaimana Bu Sri atau enggak Bu Eliza yang sudah berpengalaman? Apakah menurut Ibu-ibu adakah perbedaan yang sangat signifikan antara capaian pembelajaran ini dengan KD dan KI yang telah ada di kurikulum sebelumnya? Kalau menurut saya, Bu, sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan, cuman hanya saja namanya saja yang berbeda, ya kan? Nah, cuman hanya di sini yang mungkin perbedaan yang mencolok di sini karena sudah menggunakan PASE. Ya kan? Nah, seperti yang tadi Ibu udah sampaikan, kalau PASE itu berarti khusus kita gunakan untuk kita yang mengajar khusus di tingkat SMP kelas 7 dan kelas 9. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin itu ya, tidak ada terlalu perbedaan yang sangat itu, cuma namanya aja mungkin ya diubah ya, seperti itu Bu. Bagaimana Ibu-ibu yang lain, ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan? Kita saling sharing di sini bisa, supaya pembelajaran tidak terlalu kaku dan monoton kepada saya. Bu Siti Rahma mana? Tidak kelihatan ya? Bagaimana Ibu-ibu lain, ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham mungkin? Alhamdulillah udah lumayan paham ini Bu dari penjelasan Ibu. Sudah ada ya, Alhamdulillah Bu Siti Rahma. Yang lain bagaimana? Adakah mungkin pengalaman Ibu-ibu tentang apa capaian pembelajaran ini bedanya seperti itu? Sepertinya sudah jelas semua ya. Ibu Nur Putri Utami, ada yang ingin di-share mungkin atau ditanyakan supaya kita saling bisa mendengar suaranya satu sama lain di sini. Ya, terima kasih Bu Amalia. Mungkin sama seperti teman-teman yang lain, tentang capaian pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan juga sudah jelas. Saya juga bisa memahaminya. Nggak ada yang ingin saya tanyakan atau tambahkan, Bu. Oke, baiklah.
Ibu Eliza, bagaimana apabila sudah bisa semua ini? Kita lanjutkan ke materi selanjutnya saja seperti itu. Ya, Bu, boleh lanjut. Bagaimana Udah. Ibu Eliza? Ada yang mau ditambahkan mungkin? Atau ada yang mau ditanya atau kita saling men-share pengalaman Ibu tentang pembelajaran ini, tentang capaian pembelajaran dulu. Bagaimana Ibu Eliza? Ya, saya masih belum mengerti capaian di capaian pembelajarannya. Itu fase-fasenya itu. Iya. Jadi mungkin di sini yang belum kita mengerti seperti yang dibilang tadi, kalau misalnya capaian pembelajaran itu yang kalau dahulu kan kita kenal dengan KD dan KI. Nah, pada capaian pembelajaran ini, pada kurikulum ini telah disusun bahwa setiap kelas atau kelas tingkatan kelas dikelompokkan ke setiap fase-fase seperti itu. Nah, jadi fase A, B, C, D, dan E, F. Nah, setelah saya baca di fase ini perbedaannya seperti apa, yaitu kalau misalnya fase A itu penggunaan elemen-elemennya itu masih mendasar, seperti bahan-bahan yang didapatkan masih mendasar. Terus untuk misalnya seperti saya mengambil contoh kerajinan. Kalau kerajinan ya kerajinan di sekitar kita. Nah, makin tahapan fasenya semakin tinggi, makin disuruhnya, maksudnya peserta didik itu disuruh untuk lebih aktif, kreatif, dan berpikir kritis seperti yang profil pelajar Pancasila. Nah, jadi setiap fasenya itu ada tingkatan seperti kalau menurut saya seperti tingkatan kita nih fase D. Mereka sudah bisa membuat kerajinan berdasarkan kajian sesuai potensi lingkungan yang berbasis kewirausahaan. Nah, jadi dengan kerajinan mereka itu mereka sudah membuat kewirausahaan seperti itu dengan menghasilkan uang dari kerajinan yang mereka buat seperti itu. Nah, kalau menurut saya naik lagi ke fase E dan fase F, mereka sudah mulai terjun ke pasarnya langsung seperti itu. Nah, jadi menurut saya capaian pembelajaran ini diharapkan makin tingginya fase-fase tersebut, peserta didik makin bisa membuat suatu produk dan bisa menghasilkan uang seperti tujuan dari mata pelajaran prakara sendiri. Seperti itu. Itu yang menurut saya. Bagaimana ibu-ibu lain? Apa mungkin ada yang ingin ditambahkan? Apa mungkin ada tambahan dari ibu-ibu lain? Sepertinya sudah jelas ya Bu, Ibu ya. Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita akhiri saja pada pertemuan kita pada hari ini. Bagaimana Ibu-Ibu? Sudah jelas ya? Apa mungkin ada yang mau di-share lagi? Ayo dong, saya mau dengar suaranya nih masing-masing. Sudah cukup, Bu. Oke ya, sudah ya berarti ya. Oke, baiklah. Kita akhiri saja pertemuan kita pada hari ini. Tapi sebelum mengakhirinya, kita alhamdulillah semua sini muslim ya. Nah, kita boleh ya sama-sama sebelum mengakhiri ini kita semua menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin dalam 1, 2, 3. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini alhamdulillah. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini Ibu-ibu. Semoga ilmu yang saya sharing hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan nantinya di sekolah kita sendiri. Baiklah, demikian pertemuan hari ini. Maaf apabila ada salah dan kurang ataupun mungkin saya jawabnya tidak sesuai ataupun saya lupa. Maklum saya manusia biasa. Semoga dengan pertemuan seperti ini kita bisa lebih sharing-sharing lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.